Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kecepatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Tilawah ini dengan sehat. Salam dan salam yang terhadirkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Profesor Dr. Haizah Faiza AMI dan yang terhormat Ibu Gina Triani Putri SPM serta kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja kita mulai di pertemuan hari ini. Selamat menonton video kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Haizah Faiza AMI. Yang kedua kepada Ibu Gina Triani Putri SPM selaku dosen pelaku mata kuliah ini dan juga orang tua kami di mata kuliah ini. Dan bersama anggota kelompok kami, pemateri akan sesuai dengan urutan pengalaman tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua dalam akar pengolahannya. Sebab orang Indonesia tidak bisa menggunakan bahasa yang berbeda daripada bahasa Indonesia itu sendiri, sehingga menyebabkan situasi yang bernama bahasa basi. Bahasa basi ialah kondisi di mana munculnya dua bahasa atau dua dialek yang berbeda. Nah, teman-teman bisa menyaksikan fenomena basi ini pada kehidupan masyarakat. Jika ada masyarakat yang menggunakan dua ragam bahasa yang berbeda, maka akan memunculkan sebagai fungsi dan arti yang berbeda pula jika dipakai secara berdampingan. Contoh lebih spesifiknya dalam pengucapan kata sudah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Di dalam bahasa Indonesia diucapkan dengan kata sudah, sementara dalam bahasa Jawa ada dua ucapan yaitu wis ataupun wes. Nah, dua kata ini tadi kan merupakan kata yang ucapannya berbeda, namun maknanya sama. Nah, itu tadi salah satu contoh munculnya fenomena dua kata. Nah, dari yang kedua yaitu ragam pokok. Ragam pokok ini ada dua perkembangan. Yang pertama ragam pokok kembali dan yang kedua ragam pokok rendah. Ragam pokok ini sering dianggap sebagai warisan dari ragam pokok yang lain dan merupakan sarana perpustakaan dan kesejahteraan dalam masyarakat bahasa. Contohnya penggunaan bahasa Melayu di negara Indonesia dan negara Malaysia. Maksudnya di sini bahasa Melayu tadi merupakan asal muasal dari bahasa Indonesia dan dalam negara Malaysia bahasa Melayu sendiri merupakan bahasa nasional mereka. Ragam pokok yang kedua yaitu ragam pokok rendah, di mana ragam pokok ini dapat tumbuh dari berbagai rupa dialek rakyat. Contohnya di Indonesia memiliki berbagai macam bahasa. Bahasa lain misalnya memiliki dialek Kampar, dialek Rokan, dan lain sebagainya. Sebagai akibat masyarakat yang dimensi itu, bahasa Indonesia menjadi ada yang namanya dead-system. Dead-system adalah munculnya dua sistem atau lebih dalam satu bahasa, karena bahasa dari Indonesia cukup besar perbedaannya dengan bahasa Indonesia itu sendiri dan merupakan dialognya dalam bahasa atau sebaliknya. Misalnya kata mode dalam bahasa
Misalnya, kata tapi dalam bahasa Sunda adalah tapi, yang D itu karena untuk bahasa Jawa lebih cenderung mengucapkan kata nunggu di awal kata. Misalnya kata Bandung dalam penutur bahasa Jawa dibilangnya Bandung. Nah, jadi problem lain terdapat dalam pembaruan kata kunci bahasa Indonesia ialah realisasi fonem yang apapun itu sangat beragam, jadi tidak memenuhi syarat tempat tinggal. Dengan demikian, dalam sistem fonem bahasa Indonesia terdapat dua subsistem. Yang pertama adalah subsistem yang berlaku umum, yang kedua adalah subsistem yang berlaku bagi daerah-daerah tertentu. Dengan permasalahan suatu sistem bunyi bahasa Indonesia harus mengarah ke norma tunggal yang sudah diterima secara luas oleh masyarakat. Karena fonem merupakan satu aksara yang berada dalam tataran sistem yang sudah digeneralisasikan dalam sebuah bakuan dalam tataran kultural, sehingga norma-norma itu dapat ditafsirkan sebagai berikut. Pertama, realisasi fonem harus diskret dan tidak cover. Maksudnya adalah bahwa setiap modifikasi kecil yang ditimbulkan oleh beragam penutur luar asal daerahnya tidak mengganggu posisi fungsionalnya. Misalkan dari kata mata dan mata dapat digeneralisasikan bahwa ke dan ke itu memiliki makna yang sama dan tidak mengganggu posisi fungsionalnya. Akan tetapi dari kata gigi dan i, maka dianggap bahwa i itu bukan dari responnya karena dapat mengganggu posisi fungsionalnya, sehingga menjadi tidak diskret dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, yang kedua itu adalah diskret idenya suatu fonem dapat didasarkan pada penelitian hal-hal suatu daerah atau bumi yang sudah diterima oleh masyarakat. Baiknya penutur Batak, Minang, Jawa, Sunda, Lampung, dan sebagainya masih menganggap bahwa mata dan mata itu merupakan relasi fonem dan dianggap sebagai kata yang diskret. Tidak dapat dikatakan tidak relasi fonem atau laku fonem yang tidak menunjukkan ciri khas dari fonem bahasa Indonesia yang baru. Karena itu, setiap lafal atau fonem yang menunjukkan ciri khas dirinya disebut sebagai fonem bahasa Indonesia yang baru. Yang belakang ini video kelompok kami menjelang ajar di kelas, sedangkan ajar di kelompok 6 dan 8 jadi pertanyaan pada kelompok 6. Jadi nomor kegiatan saya bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana perbedaan kunci bahasa dalam ragam tinggi dan ragam rendah itu bisa mempengaruhi pemahaman pendengar dalam situasi formal ataupun informal. Terima kasih kami. Terima kasih kepada penanya. Silakan dijawab. Kemudian nanti kepada kelompok 7 menggunakan pertanyaan ketika pertanyaan. Silakan April. Besarkan suaranya dari saya akan bertanya apa dampak dari variasi dialek terhadap sistem bahasa. Terima kasih pertanyaannya. Lanjut kepada kelompok 8 perwakilannya bertanya. Silakan berikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Kanselasila dengan nomor 29 izin bertanya. Apa perbedaan utama antara ragam tinggi dan ragam rendah dalam konteks bahasa dan bagaimana keduanya berkontribusi pada kesusastraan suatu masyarakat? Baik, terima kasih kepada Keisha. Nanti kayak gini, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, sambil tersenyum, sambil tertawa. Terus yang keduanya lebih cepat lagi. Belum kan? Gimana kita mulai? 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Baiklah teman-teman, kelompok kami sudah mendapatkan jawaban. Yang pertama akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Silakan kepada Alex. Saya Asma Alexa dari nomor urut 17. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Windy. Bagaimana perbedaan bunyi bahasa dalam ragam tinggi dan ragam rendah bisa mempengaruhi pemahaman pendengar
dalam situasi formal dan informal. Perbedaan bunyi bahasa dalam raga tinggi dan raga rendah dapat mempengaruhi pemahaman pendengar dalam situasi formal dan informal dengan cara yang berbeda. Dalam situasi formal seperti pidato resmi atau presentasi, penggunaan ragam tinggi dapat membantu memastikan bahwa pesan disampaikan dengan jelas dan dipahami oleh audiens yang lebih luas. Ragam tinggi sering melibatkan penggunaan kosakata yang lebih kompleks, struktur kalimat yang lebih rumit, dan pengucapan yang lebih jelas, yang semuanya dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa pesan disampaikan dengan tepat. Terima kasih kepada Aisyah. Kelompok 9 dan 10. Silakan menemukan jawaban yang pertama dari kelompok 9 dulu. Gas. Perkenalkan, nama saya Fadil Anugrah. Saya nomor urut 34. Izin menambahkan jawaban dari kelompok 6. Perbedaan bunyi bahasa dalam ragam tinggi dan rendah mempengaruhi pemahaman pendengar secara signifikan. Ragam tinggi umumnya digunakan dalam situasi formal, kecerahan, dan keresahan. Sedangkan ragam rendah lebih santai dan akrab, cocok untuk konteks formal. Konteks informal. Nada tinggi sering kali menunjukkan emosi positif seperti kegembiraan, sedangkan nada rendah dapat menunjukkan kesedihan atau kepedihan. Dalam situasi formal, penggunaan tekanan dan intonasi yang tepat membantu menegaskan makna, sedangkan situasi informal, variasi bunyi dapat menciptakan kedekatan antar pembicara. Pada kelompok 10 menambahkan jawaban lagi. Perkenalkan, saya Raffi Ahmad dari kelompok 10 dengan nomor urut 40. Saya ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan Windy. Pada ragam tinggi itu biasanya digunakan pada situasi formal. Ya, dalam situasi formal, bahasa yang baku bisa menciptakan kesan serius, tetapi mungkin sulit dipahami jika kosakata terlalu kompleks. Nah, sedangkan untuk yang ragam rendah itu dalam situasi informal. Bahasa sehari-hari membuat komunikasi lebih akrab dan mudah dimengerti, tetapi bisa kehilangan nuansa. Jadi pemilihan ragam yang tepat sesuai konteks sangat penting untuk meningkatkan pemahaman. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas jawaban tambahannya dari kelompok 10. Silakan kepada kelompok 6 bisa dimulai. Jadi Untuk ragam tinggi itu lebih cenderung dia lebih jelas, terstruktur dan mengikuti aturan fonologi yang baku. Jadi lebih cocok ke dalam formal. Sedangkan di dalam ragam rendah itu pengucapan itu sering lebih cenderung lebih santai, kemudian cepat dan kadang juga terpotong-potong, jadi lebih cocok ke informal. Sekian, terima kasih. terima kasih atas kelompok 6. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7. Dari kelompok kami akan mengundang pertanyaan. Silakan kepada Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Andara dari nomor 19 pertanyaan dari kecil, yaitu apa dampak dari variasi dialek terhadap sistem pendidikan. Jadi dampak yang dirasakan dari perbedaan dari variasi dialek itu yang pertama adalah perbedaan fonem. Jadi di beberapa dialek itu mungkin memiliki fonem yang tidak sama dan tidak ada di dialek yang lain, sehingga dapat mempengaruhi cara pengucapan kata. Lalu adanya perubahan intonasi dan aksen. Intonasi dan aksen bisa menjadi berbeda karena dapat mengubah makna dan nuansa dari suatu ungkapan. Lalu ada pengaruh sosial dan identitas. Dialek seringkali mencerminkan identitas sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi bagaimana cara penutur berinteraksi satu sama lain. Oke, terima kasih kepada Naila. Silahkan kelompok 1 dan 2 menambahkan jawaban. Coba dari kelompok 1. Saya Dwi Puja Lestari dari nomor urut 1. Saya izin menambahkan dari pertanyaan dari Aprilia dari kelompok 7. Apa dampak dari variasi dialek terhadap sistem bunyi bahasa? Nah, dari dampaknya tersebut ada perbedaan pelafalan fonem. Dari berbagai dialek, fonem yang sama mungkin diucapkan secara berbeda. Misalnya, bunyi vokal atau konsonan dapat mengalami perubahan kualitas, panjang, atau penghilangan. Nah, yang kedua yaitu adanya perbedaan intonasi dan nada. Dialek yang berbeda seringkali memiliki pola intonasi yang khas, yang mempengaruhi tinggi rendahnya nada saat berbicara, yang dapat memberikan nuansa dalam makna yang berbeda. Yang ketiga yaitu memiliki perubahan aksen dan tekanan. Dari variasi dialek tersebut juga mempengaruhi letak tekanan atau stres dalam kata-kata, yang dapat mengubah arti atau persepsi kata bagi penutur dialek lain. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 2 untuk memberikan tambahan jawaban.
Perkenalkan, nama saya Martina Nurafida, nomor urut 7. Jadi izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Aprilia. Dampak variasi dialek dalam bahasa yaitu yang pertama, cara mengucapkan kata. Setiap daerah punya cara sendiri untuk mengucapkan kata-kata. Misalnya kata saya bisa diucapkan berbeda di Jakarta dan di daerah lain. Ini kadang bisa saja membuat orang bingung saat mengobrol. Yang kedua, panjang pendek suara. Di beberapa daerah, mengucapkan vokal lebih panjang atau pendek bisa mengubah arti kata. Jadi kalau panjang atau pendeknya suara tidak tepat, bisa jadi salah paham. Yang ketiga, intonasi. Cara kita mengubah nada suara saat berbicara juga berbeda-beda. Misalnya, nada suara tinggi bisa bikin kalimat tersebut terdengar lebih ramah di satu daerah, tapi di daerah lain bisa saja malah dianggap aneh. Yang keempat, perubahan bunyi. Kadang satu bunyi bisa hilang atau berubah di satu dialek, tetapi tetap ada di dialek lain. Hal ini bisa saja membuat kosakata dan cara berbicara jadi berbeda lebih jauh. Yang kelima, identitas daerah. Dialek seringkali menunjukkan dari mana seseorang berasal. Jadi saat kita mendengar orang berbicara dengan dialek tertentu, kita bisa tahu dia tuh berasal dari mana. Yang keenam dan terakhir, kesulitan belajar bahasa. Bagi orang yang belajar bahasa, variasi dialek bisa membuat orang tersebut sulit memahami dan bingung. Mereka mungkin terbiasa dengan satu cara pengucapan, tapi saat bertemu dengan dialek lain, bisa jadi sulit untuk memahaminya. Sekian jawaban tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban tambahannya. Tidak, silakan kepada kelompok itu, yaitu Aprilia, mengumpulkan jawaban. Baiklah, saya akan mengumpulkan semua jawaban dari teman-teman. Itu variasi dialek memperkaya sistem bunyi bahasa dengan menciptakan perbedaan pelafalan dan fonem, namun juga dapat menyebabkan kesulitan dalam pemahaman atur, penutur, dan mempengaruhi standarisasi bahasa. Beberapa perbedaannya yaitu memiliki fonem yang tidak sama, perubahan intonasi dan aksen, dan identitas daerah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya kepada Aprilia. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 8 kepada Aina. Silahkan menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina dari nomor urut 20. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaan dari Kesha Kansasa Sabila. Pertanyaannya, apa perbedaan utama antara ragam tinggi dan ragam rendah dalam konteks bahasa dan bagaimana keduanya berkontribusi pada suatu masyarakat? Baiklah, perbedaan utama antara ragam bahasa tinggi dan ragam bahasa rendah terlihat jelas pada situasi pemakaiannya. Ragam bahasa tinggi atau ragam bahasa resmi biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti pidato kenegaraan, presentasi kelas, rapat di suatu desa. Dan yang kedua adalah ragam bahasa rendah atau ragam bahasa informal. Biasanya digunakan dalam situasi yang tidak formal seperti komunikasi kita di dalam kelas, dalam keluarga, dalam lingkungan sekitar. Jadi kontribusi keduanya itu dapat dilihat dalam pemakaiannya. Jika kita ingin melihat kontribusi ragam bahasa yang tinggi, maka itu dapat ditemukan pada suatu daerah seperti pada rapat pemilu, rapat desa, dan lain sebagainya. Dan kontribusi dari ragam bahasa rendah dapat kita lihat dalam situasi interaksi kita sama teman, dengan keluarga, dengan kerabat, tetangga. Itu kontribusinya dapat kita lihat pada interaksi tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya Aina. Silakan kepada kelompok 3 dan 4 untuk menambahkan jawaban. Yang pertama kepada kelompok 3 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Roja Putri dengan nomor urut 12 akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Kesha. Perbedaan ragam tinggi dan ragam rendah adalah situasi penggunaan dan konteksnya. Ragam tinggi digunakan dalam situasi formal seperti di lembaga pemerintahan, pendidikan, dan perusahaan. Ragam rendah digunakan dalam situasi non formal seperti kita berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, keluarga, dan masyarakat. Dalam kesusastraan, ragam bahasa tinggi dan ragam bahasa rendah dapat dikontribusi dalam beberapa hal diantaranya. Yang pertama itu diglosia. Fenomena diglosia adalah situasi di mana ada dua ragam bahasa tinggi dan rendah yang digunakan dalam masyarakat dengan fungsi yang berbeda-beda. Di Indonesia, ragam bahasa tinggi dan ragam bahasa rendah pernah diterapkan secara terpisah, misalnya pada zaman kolonialisme. Ragam tinggi lebih banyak digunakan untuk bahasa tulis, sedangkan ragam rendah lebih nyaman digunakan secara lisan di luar sekolah. Yang kedua itu ada variasi bahasa. Variasi bahasa terjadi karena adanya kebutuhan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam situasi dan fungsi yang berbeda-beda. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada kelompok 3 atas jawaban pertanyaannya. Selanjutnya kepada kelompok 4 persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa, nomor 12. Izin menambahkan jawaban dari kelompok 5 dan kelompok 3. Perbedaan utama antara ragam tinggi dan ragam rendah dalam bahasa terletak pada konteks penggunaannya. Ragam tinggi digunakan dalam situasi formal, seperti pidato resmi dan karya sastra, mencerminkan status sosial dan prestise yang lebih tinggi. Sebaliknya, ragam rendah digunakan dalam situasi informal, seperti percakapan sehari-hari dan interaksi keluarga, dan lebih akrab serta santai. Seperti saya, Baik, terima kasih teman-teman atas jawaban tambahannya. Selanjutnya kepada Keisha dari kelompok 8, silakan menunjukkan jawaban. Saya akan memberikan kesimpulan dari jawaban-jawaban yang telah teman-teman berikan. Perbedaannya yaitu dari situasi memakainya. Ragam tinggi biasanya digunakan dalam situasi formal atau resmi, seperti pidato kenegaraan, kesusastraan, atau di pendidikan dan rapat di suatu desa. Kemudian ragam rendah merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat umum atau digunakan dalam situasi yang tidak formal, seperti percakapan sehari-hari di keluarga, dengan teman sebaya maupun di lingkungan sekitar. Kemudian kedua ragam ini berkontribusi signifikan terhadap kesusastraan suatu masyarakat. Ragam tinggi sering digunakan dalam karya sastra resmi dan akademik, sementara ragam rendah memperkaya kesusastraan dengan nuansa lokal, menciptakan koneksi emosional dengan pembaca melalui bahasa sehari-hari yang lebih akrab. Dan terima kasih atas semua jawaban pertanyaannya.